Ingat banget, tahun 2012 Alfi Abu ya ketemu, Allah alam, ini ada yang bilang kalau orang seberang bilangnya hoax ini. Ketemu melihat secara yaqadha malaikat Israel. Kaki sudah mulai biru dari jempol sampai lutut. Sudah nggak berasa. Dan melihat malaikat Israel bukan sekali, tapi dari jam 11 siang sampai jam 6 sore berkali-kali. Cuma bilang apa, ya Allah, tolong ya Allah, jangan ambil sekarang ya Allah. Masih banyak hajat Alfi ya Allah, tolong ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasyil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an ya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jazakumullah khair Buya Yahya, insyaallah kita doain semoga Buya Yahya dan guru-guru kita semua Allah jaga, Allah panjangkan usia mereka, Allah selamatkan mereka, Allah kumpulkan mereka dan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini azam yang sudah lama Buya. Udah lama pengen ke Cirebon, selama ini sama Buya cuma video call. Alhamdulillah, berbicara masalah hijriyah yang sering kita dengar di pondok, minadz-dzulumat ila nur, dari kegelapan dan kemudian ke cahaya terang. Semua orang punya kisah, semua orang punya titik balik, semua orang punya cerita. Wa na'am. Terkadang keindahan dunia membuat kita lupa akan hakikat keindahan akhirat. Terkadang kenikmatan dunia membuat kita lupa akan hakikat kenikmatan akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'am. Dulu Al-Fakir Abu ya minal khata' ini. Ya pernah berbuat salah. Segala macam disikat, segala macam dilakukan. Tapi ada hal yang dahsyat Abu ya. Ada hal yang dahsyat ketika Allah menegur seorang hamba itu keren. Yang pertama, karena kebanyakan melakukan dan mengkonsumsi sesuatu, ingat banget. Tahun 2012 Alfi Abu ya ketemu, Allah alam, ini ada yang bilang kalau orang seberang bilangnya hoax ini. Ketemu melihat secara yaqadha malaikat Israel alaihissalam. Itu lagi di bawah pengaruh yang kebanyakan tadi. Sadar, kaki sudah mulai biru dari jempol sampai lutut. Sudah nggak berasa. Dan melihat malaikat Israel bukan sekali, tapi dari jam 11 siang sampai jam 6 sore berkali-kali. Kalau mungkin sekali, mungkin bisa dibilang halusinasi ya Bu ya. Mungkin bisa dibilang halusinasi. Tapi jam 11 hilang ada sampai jam 6 sore. Tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya beliau, akan tapi sedada aja karena sangat besar beliau. Ngelewatin besarnya rumah, jadi sangat besar, cuma sedada aja kelihatan. Warna hitam. Ajib. Kaki berasa biru, udah gak berasa lagi. Apakah itu namanya sakatul maut? Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi dahsyat ya Allah.
rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah begitu luas. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina. Ya Allah, sesungguhnya maghfiratuka, ampunanmu lebih luas ya Allah daripada dosa-dosa kami ya Rabb. Momen hal begitu Allah memberikan pelajaran, jangan kau banggakan dirimu, apa yang mau kau banggakan, apa yang mau kau tepuk dadamu, seandaikan sekarang kau ambil nyawamu kau cuman bangkai. Apa yang kau banggakan? Dunia, popularitas, pamor, apa yang mau kau banggakan, seandainya ku cabut sekarang kau cuman bangkai. Allahu Akbar. Hal tersebut membuat kepikiran Buya. Ya Allah, Allah ini mau ngambil Alfi nggak sih sekarang? Bahkan dalam sebelum itu gak kuat sampai rebahan di dalam toilet, kemudian keluar toilet ada sebuah musola yang musolanya Masya Allah sejadahnya bagus, tebal, empuk, tapi penuh dengan sarang laba-laba Buya. Saking gak pernah dipakai. Dan di hari itu, di saat itu cuma bisa gerakin telunjuk. Cuma bilang apa, ya Allah, tolong ya Allah, jangan ambil sekarang ya Allah. Masih banyak hajat Alfi ya Allah, tolong ya Allah. Allah dalam hati. Sementara lisan udah gak bisa gerak. Cuman telunjuk dong yang bisa gerak. Tolong ya Allah, jangan sekarang. Kasih waktu lagi ya Allah, tolong ya Allah. Nah, karena saudara-saudara yang ngelihat digotonglah ke kamar Buya. Dibawa ke kamar, sampai di kamar itulah momen fase melihat malaikat Israel alaihissalam. Dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Dan posisinya gak berubah di situ aja. Ketika lewat fase tersebut, masih beranggapan, masa iya sini panggilan? Masa iya sini gue harus berubah? Tapi gak apa-apa ya Allah, ku sambut perubahan ini ya Rabb. Ku coba ya Allah, ku coba melangkahkan kaki ke masjid. Untuk pertama kali Bu ya. Pertama kali di dekat kosan Alfi dulu ada masjid. Masjidnya selalu rame dan Alfi gak pernah ke masjid. Untuk pertama kali sholat zuhur di masjid Bu ya. Semua masjid udah azan. Udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah mikir dah ke masjid, bismillah. Ke masjid, ini masjid satu-satunya masjid yang tutup Bu ya. Di antara masjid yang lain. Wajib. Pas ana Alfi, Allahumma shalli ala Muhammad, tabayun, Pak ini mana marbotnya atau takmirnya? Oh lagi takziah, alhamdulillah. Kirain ditutup masjidnya. ada takziah, ada yang wafat. Oh ya karena semua orang, semua masjid sudah sholat, kepo Bu ya. Masih muda, kepo, masa iya sih nggak ada pintu yang kebuka? Walhasil Al-Fagir keliling tuh masjid. Muterin masjid, ternyata ada pintu kebuka. Kayak sinetron Bu ya, kayak di film-film. Ketika Anda buka pintu yang belakang, pintu yang depan kebuka. Sret, ya salam. Saudara Nabi Muhammad. Buka pintu, si marbot masuk, saya ngomong, Pak pintu kebuka, ada satu jamaah bilang langsung lihat kotak amal kebuka posisinya. Kamu maling kotak amal, wah. Ajib, Masya Allah. Wah itu ada kali 15 menit kita cekcok Bu ya. Di masjid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya kita bilang apa? Pak, saya datang ke sini mau sholat. Mohon maaf, saya nggak pernah ke masjid sebelumnya. Saya sedang baru mau belajar. Kalau emang mau kita terusin perdebatan ini, fadhal. Cuman satu syaratnya, habis sholat. Ya udah, kita bahas nanti. Wah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Alhasil kita sholat jamaah, wah itu
Abadan, nggak ada yang khusyuk sama sekali. Habis sholat, habis salam nggak ada zikir. Mana tadi uangnya? Mana tadi uangnya? Kamu maling kotak amal kan? La ilaha illallah. Pak, saya kesini mau sholat. Enggak, bohong, bla 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 bla. Akhirnya ada satu jamaah lagi. Laki-laki agak muda. Bapak jangan begitu, dia itu bukan begini Pak. Mana bukti kalau nggak ada? Dibela lah saya. Akhirnya marbot masuk. Pak, mohon maaf. Tadi kejadiannya gimana? Ya saya buka pintu, AC udah nyala. Saya mau sholat, Bapak ini bilang ada saya maling kotak amal. Baru dia ngomong, oh iya Pak, di sini emang biasa ada maling kotak amal. AC-nya ketika masuk udah dingin, udah berarti malingnya waktunya masuk duha tadi. Dia maling waktu duha, dia nyalain AC, dia ambil tuh uang-uangnya. Alhamdulillah Bu ya, nggak digebukin Bu ya, nggak dipukulin di situ. Tapi apa dahsyatnya? Ini yang saya pelajarin dari Buya juga, Masya Allah. Orang yang cerdas, orang yang pintar mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Saat itu saya pikirin apa? Allah sedang bercanda. Allah pengen melihat keseriusan seorang hamba kembali kepada Allah bagaimana. Apakah hanya sekedar bilang, ya Rab, aku pengen kembali kepada Allah. Tidak. Tapi ternyata apa? Ini adalah bercandanya Allah untuk melihat beneran gak sih si Alfi ini pengen balik sama Allah. Kalau Allah tes begini mau gak? Alhamdulillah mulai dari situ belajar tahap bertahap dan demi Allah. Demi Allah. Saat ini baru disadari bahwa apa? Dunia letaknya kesenangan, bukan kebahagiaan. Dunia letaknya kesenangan, bukan kebahagiaan. Dunia letaknya kesenangan bukan ketenangan. Sementara akhirat letaknya kebahagiaan dan ketenangan. Hakadha, jadi kejar Rabbmu, bercita-citalah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup. Jangan merasa puas dengan apa pencapaian kita sudah capai sekarang. Pertanyaan dalam diri kita, sudahkah kita mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan hati kita, dalam duduk kita, dalam majelis kita, dalam bertawajuh ila Allah, kepada Allah dan Rasulullah, apakah keadaan hati kita sudah benar? Apakah kita sudah mimpi Rasulullah? Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan sebelum wafat kita, Allah berikan kita rezeki semua. Rezeki memandang wajah Nabi Muhammad. Rezeki mencium tangan Nabi Muhammad. Rezeki berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon Abu ya pencerahannya. Bagaimana kalimatnya Abu ya? Baik, Masya Allah. Jadi yang jelas Allah yajtabi ilahi man yasha'u wa yahdi man yunib. Ada orang bisa menjadi ahli tobat yang berhijrah itu tiba-tiba diambil oleh Allah. Enggak pakai sebab. Yaitu seperti yang ditemui oleh Ustadz Alfi itu. Tidak pernah berpikir untuk ke sana, tiba-tiba digugah hatinya untuk tobat. Yajtabi ahlil ijtiba. Tapi ada yang wa yahdi ilaihi may yunib, dan kembali kepada Allah dengan usaha. Jadi jangan nunggu dipanggil oleh Allah ya, kalau dipanggil. Kalau nggak dipanggil kita tetap di dalam kubang kehinaan. Ada di sini bukan ahli ijtiba tapi ahli inabah. Berusaha kita berkumpul dengan ulama, menghadiri, terus mendengar kisah-kisah orang yang kembali kepada Allah. Yang meninggalkan gebiar atau yang disebut oleh Ustadz Alfi tadi kesenangan untuk menggapai kebahagiaan hakiki. Ini kita perlu belajar merenung agar kita bisa meniru. Dan untuk bisa sampai kepada kesadaran tobat atau hijrah yang sesungguhnya, itu berangkat dari kesadaran bahwasanya dia berada di dalam kubang kehinaan. Kalau orang tidak menyadari bahwa dirinya dalam salah atau kubang kehinaan, mana mungkin dia akan meninggalkan kubang tersebut. Maka yang perlu kita hadirkan adalah renungan yang panjang dan tanpa henti untuk mencari-cari kesalahan pribadi, bukan kesalahan orang.
Orang cerdas harus selalu berusaha untuk mencari kekurangan dirinya di dalam urusannya kepada Allah, urusan kepada baginda Nabi, urusan kepada orang tua, urusan kepada pasangan, urusan kepada anak-anak kita, urusan dengan pembantu kita, urusan dengan saudara kita, urusan dengan bisnis kita, semuanya. Banyak permasalahan yang harus kita hadirkan sebagai bahan renungan. Yang tidak bisa merenung, dia tidak berakal lagi, atau mungkin tidak punya hati. Maka ayo kita terus berusaha merenungi tentang kekurangan kita. Di saat seseorang sudah menyadari dirinya dalam salah, maka ini peluang besar untuk melanjutkan, untuk menuju langkah selanjutnya. Yaitu, menyadari dirinya salah akan hadir satu penyesalan. Orang tidak akan bisa menyesal kecuali sadar dulu. Dan tobat itu kan penyesalan. Orang bertobat hijrah secara sesungguhnya kalau dia ada penyesalan. Penyesalan tidak akan mungkin ada kecuali dari kesadaran. Kesadaran tidak mungkin ada kecuali seorang itu berusaha merenungi diri. Orang bisa masuk surga dengan kefakirannya. Orang bisa masuk surga dengan kekayaannya. Orang bisa masuk surga dengan sakit yang Allah timpakan. Orang bisa masuk surga dengan kesehatan yang Allah berikan. Artinya semua yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadi bahan kita menuju kepada Allah. Akan tapi kuncinya kita sadar bahwasanya itu adalah pesan-pesan yang Allah kirimkan kepada kita untuk kembali kepada Allah. Yang sakit, kembalilah kepada Allah. Jangan putus asa dan jangan marah kepada Allah. Bersabarlah dengan sakit, bukan sakit kemudian dia putus asa. Yang fakir, sesungguhnya itu pesan. Sesungguhnya itu adalah bahan atau sarana untuk menuju kepada Allah. Jangan sampai sudah fakir ternyata mencuri juga dan culas. Yang punya kekayaan, sadari bahwasanya itu sesungguhnya adalah Allah beri kepada Anda yang kaya untuk menuju kepada Allah. Jangan sampai dengan kekayaan kita malah melanggar Allah. Kita harus menyadari makna-makna semacam ini. Kalau tidak, maka lihat, sudah menjadi si fakir, dia terjerumus. Menjadi orang sakit, masuk neraka. Kaya, masuk neraka, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi mari kita semua merenung, gak usah ngerenungi orang lain deh. Renung diri Anda sendiri. Anda punya kisah hidup sendiri. Coba. Anda harus membuat satu data-data yang lengkap ya. Urusan dengan Allah. Bagaimana sholat Anda? Bagaimana puasa Anda? Bagaimana Anda menjaga mata Anda? Orang bisa saja menjaga matanya di depan orang, akan tapi di saat sembunyi tidak tahu matanya melihat apa. Ini perlu kejujuran dengan Allah. Ini ada perlu kejujuran dengan ayahanda kita, ibunda kita, dengan pasangan kita dan seterusnya. Ayo kita hadirkan renungan. Kita perlu memperhatikan hubungan atau mencermati urusan kita kepada Allah, kepada sesama manusia. Sebab hakikat orang yang sampai kepada surga Allah adalah orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Dan makna baik kepada Allah dan kepada sesama manusia tidak hanya sekedar kita berbuat baik, akan tapi bagaimana kita menghindari dari kesalahan kepada Allah dan kepada manusia. Kalau orang berbuat baik saja, iya, tempatnya adalah selamat dia. Tapi yang salah, dan kita tempatnya salah, bagaimana agar kita masuk wilayah kemuliaan? Yang salah bertobat. Hijrah. Dan itulah topik kita sore ini. Semuanya ayo. Jangan tengok kesalahan orang. Tengok diri sendiri. Dan merupakan kegagalan kita menuju tobat adalah di saat kita sibuk melihat kesalahan orang, lupa kesalahan pribadi, kesalahan diri. Semua dari kita buat catatan pribadi. Kesalahanku, tutur kataku, mataku, hatiku, terus kita koreksi. Demi esok hari tahun baru. Kita akan memulai, kita akan merencanakan kebaikan yang banyak. Sekaligus memulai kebaikan. Kesalahan-kesalahan masa lalu, hari ini kita beristighfar yang banyak.